Pagi pagi guys. Hari ini kita bicara tentang UDR ya. UDR ini memang lagi rame di Indonesia maupun di beberapa negara, di mana ada pemberlakuan sebuah regulasi di Uni Eropa terhadap 7 produk yang akan masuk ke Uni Eropa. Termasuk salah satunya adalah produk kayu. Bisa furnitur, bisa flooring, bisa decking, kertas dan sebagainya yang produksi dari kayu, dimana tujuannya sebenarnya menghilangkan semua rantai pemasok dari deforestasi hutan ya. Jadi pertanyaan yang paling banyak yang kita agak pertanyakan adalah apa sih yang kita harus lakukan terhadap regulasi ini yang ditunda sampai tahun depan ya. Kalau dari saya pribadi menyarankan yang pertama adalah perkuat basis data daripada supply chain Bapak dan Ibu semuanya. Artinya apa? Bapak harus tahu supplier daftar supplier dari supplier rock, plywood, veneer, MDF dan sebagainya. Itu dari rantai pemasok yang mana? Bisa juga mungkin langsung dari beli dari hutannya, atau dari trader, atau dari pabrik. Itu harus tahu. Dari kalau bahasa sederhananya tier 1, tier 2 sampai tier yang terakhir adalah tier hutannya harus tahu. Dari nama perusahaannya, alamatnya, sampai geolocationnya atau titik koordinatnya itu harus diketahui. Itu yang paling penting. Karena dengan Bapak Ibu mengetahui supply chainnya, maka dengan mudah akan merangkai sebuah mapping rantai pemasok kayu dari A sampai Z. Itu yang paling utama. Dimana yang Z ini adalah hutannya. Apakah hutan itu termasuk dalam kategori merah, dimana terlibat dalam deforestasi atau tidak? Itu yang jadi poin utama di sini. Jadi saya sarankan sekarang list suppliernya. Setelah di list supplier, misal Bapak Ibu punya sekitar 3 supplier. Nah, dari 3-3-nya ini dari mana pemasoknya? Siapa pemasoknya? Alamatnya di mana? Hutannya di mana? Geolokasinya di mana? Dokumen-dokumen legalnya seperti apa? Misalnya izin tebang, terus titik koordinat, serta izin perdagangan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi database pemasok harus Bapak Ibu kuasain. Terus yang kedua, bicara tentang jenis kayu atau spesies. Nah, itu harus Ibu kuasain juga. Jadi jangan sampai spesies-spesies yang masuk ke dalam kategori ini adalah kategori yang dilarang oleh Uni Eropa. Jadi sama, Anda harus tahu suppliernya siapa, pemasoknya siapa, sampai ke hutannya yang mana. Itu yang paling penting ya. Terus yang ketiga, dari data-data yang sudah Ibu kumpulkan tadi, sebisa mungkin saran dari saya pribadi adalah punya data soft copy-nya. Jadi tidak hanya copy, soft copy-nya. Jadi soft copy akan membantu Bapak atau Ibu sekalian untuk nantinya jika diterapkan. Jadi misalnya pengecekan terhadap koordinat, Ibu punya soft copy-nya, tinggal send di dalam sistem. Itu yang ketiga. Jadi data dikolek sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah sebisa mungkin ikut dalam forum-forum yang berbicara tentang UDR ya. Karena memang ini tidak ada jawaban yang pasti, atau masih semua orang masih meraba-raba apa sebenarnya yang akan terjadi jika UDR ini dilakukan dan ada kegagalan dalam sistem penginputnya. Itu yang paling banyak disangsikan atau dipertanyakan. Bagaimana jika misalnya gagal input atau mungkin salah data dan sebagainya, apakah ada koreksi dan sebagainya? Itu banyak pertanyaan yang kita belum bisa menjawab secara tuntas ya. Artinya dummy atau simulasinya sampai sekarang pun belum ada. Jadi semua orang akan wait and see terhadap proses ini. Tapi 1 dan 2 dan 3 itu kalau seandainya Bapak Ibu semuanya kuat di dalam data terhadap pemasok, supply chain pemasok, mappingnya pemasok, maka saya yakin itu tidak akan menjadi kendala, hanya proses mungkin di administrasi atau penginputan data atau pengecekan data dan sebagainya. Jadi perkuat 1, 2, 3 dan sebagainya. Terus kemudian kita bicara tentang sertifikasi.
Memang di dalam sertifikasi ada FSC, ada PFC. Masing-masing sertifikasi sekarang mendevelop sebuah sistem masing-masing sendiri. FSC sendiri mendevelop sendiri, PFC sendiri, dan itu dimasukkan dalam sebuah standar ya. Dan ini nilai positif ya. Artinya setiap sertifikasi sudah mengadop UDR-nya dan diharapkan komplit terhadap UDR. Namun pertanyaan adalah apakah sertifikasi ini menjamin terhadap comply terhadap UDR? Kebanyakan dari sumber yang saya baca dan saya dengar adalah tidak menjamin, tetapi akan support terhadap UDR. Jadi FSC, PFC akan support terhadap data-data yang diinput oleh pihak-pihak pabrik ya, katakan begitu. Jadi dengan adanya sertifikat Bapak Ibu pegang FSC maupun PFC, ini akan permudah, atau mungkin bahasa saya akan smooth prosesnya di dalam proses compile terhadap UDR, tetapi tidak otomatis ya, tetap ada proses pengecekan dan sebagainya. Itu yang dari saran dari saya. Jadi mari berbondong-bondong menuju sertifikasi, silakan PFC atau mungkin PFC. Itu aja dari saya untuk sharing tentang UDR ini ya. Ya, terima kasih. Salam dari mantan lead auditor FSC, PFC dan SWLK yang berlokasi di Jakarta. Terima kasih.